2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa. Saya berdoa dan saya percaya bahwa dalam sesi ini, di hari ini Tuhan akan melawat setiap kita akan belajar saudara kebenaran firman Tuhan lagi. Saya percaya juga kita akan terus diubahkan, semakin bertumbuh, semakin dewasa, makin kenal akan Tuhan. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk banyak orang bisa diselamatkan. Saya juga percaya saudara lewat Menara Doa ini kuasa Allah itu bisa menembus daripada setiap screen dan menyembuhkan saudara, mengubahkan saudara. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di dalam Menara Doa. Kami mau masuk ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Beri kami ya Tuhan lagu-lagu baru, nyanyian-nyanyian baru. Berikan kami doa-doa profetik Tuhan. Berikan kami ya Tuhan satu pengajaran, pewahyuan ya Tuhan. Yang bisa membukakan mata hati kami untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk bisa mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan kami percaya ya Tuhan lewat Menara Doa ini semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Lewat Menara Doa ini ya Tuhan akan terjadi satu kebangunan rohani yang besar. Roh Kudus dicurahkan dan kami akan melihat seluruh keluarga kami, orang yang kami kasih, semuanya diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your God. I love you Holy Spirit, You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari katakan, datang Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu.
di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Tuhan, aku rindu. Oh ya la bakashin mila bala 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 bala. Oh ya la bakashin mila bala bala. La bakashin mila bala bala bala. Oh ya la bakashin mila bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Buka suaranya, sembah Dia. Nyatakan kerinduan kita akan Dia. Nyatakan kerinduan kita akan Tuhan, saudara. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Satu kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan kami dengan urapan kasih-Mu. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala bala bala. Ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Kami rindu Tuhan, aku rindu. Ya Tuhanku, ini pengakuan setiap kami. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan. Tuhan, aku rindu. Mari saudara nyatakan kerinduannya. Tuhan, aku siap. Kami siap Tuhan, Kau lawat, kami Kau ubah. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku
Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari bersama-sama kami. Tuhan aku rindu, haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini. Benar Tuhan, kami rindu. Lawat siap kami. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari datang semari yang berbicara. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, penuhi siap kami. Mari saudara bisa berbahasa roh, saudara mulai berbahasa roh lagi sekarang. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Lawat ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Lawat ya Tuhan Indonesia. Lawat ya Tuhan kota kami Yesus. Lawat Amerika, Kanada, Malaysia. Lawat Eropa Yesus. Lawat Australia, Asia. Hong Kong, Tuhan Hong Kong dalam nama Yesus. China, India. Oh ya laba 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 laba. Yesus, lawat siap kami yang hadir di menara doa ini. Rumah-rumah ngalami lawatan Tuhan. Yes. Lo laba 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 laba. Lawat siap kami ya Tuhan, lawat siap kami. Ubah siap kami Roh Kudus. Lo laba 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 laba. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih ni la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala.
Oh ya la bakashini bila bala bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala bala. Oh la bala bala. Kuasa Roh Kudus Mengalir Roh Kudusku, mengalir Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, diulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Kalau tuh Engkau mengalir Roh Kudus, Kau akan lembutkan setiap hati kami. Kalau Engkau lembutkan setiap hati kami, maka Engkau mudah untuk berbicara. Firman-Mu bisa tertanam di dalam setiap hati kami. Firman-Mu inilah ya Tuhan yang memberi kami pengertian, pewahyuan, hikmat, iman ya Tuhan. Kami bisa ngerti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa punya hati yang bijaksana. Oleh karena itu Roh Kudus terus mengalir. Lembutkan setiap hati kami. Lembutkan setiap hati kami. Supaya setiap benih firman, setiap nasihat, setiap perkataan dapat tertanam ya Tuhan. Perkataan dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, ubah setiap kami. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala.
Terus Roh Kudus mengalir. Mengalir Roh Kudus. Ubah siap kami. Kalau Engkau mengalir, Tuhan berikan hati yang baru. Oh ya laba kasini laba. Biarlah hati yang lembut, hati yang bijaksana ya Tuhan. Oh ya laba kasini biarlah hati yang bisa mengerti rencanamu ya Tuhan, kehendak-Mu. Mari Roh Kudus terus mengalir menjamah siap hati kami. Oh ya laba kasini laba. Biarlah ya Tuhan kami punya hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Terus saudara doa minta. Lembutkan siap hati kami. Ya laba. Oh ya laba kasini laba. Jamah siap perasaan hati kami. Jamah siap perasaan hati kami. Kuduskan murnikan Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih laba. Jamah pikiran kami Tuhan. Jamah mulut kami, lidah kami Yesus. Oh ya laba mengalir, Roh Kudus mengalir sekarang. Mari saudara terus tutup matanya dan berdoa. Oh ya laba kasini laba. Buka suaranya berbahasa roh. Oh Roh Kudus. Oh ya laba kasini laba. Terus lembutkan roh kami, hati kami. Oh laba. Supaya kami bisa mengasihi Bapa lebih lagi. Kami bisa menyembah Bapa lebih lagi. Oh ya laba kasini laba. Oh laba. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Terima kasih kalau Engkau mengalir Roh Kudus, Kau akan lembutkan hati kami. Bapak lembutkan hatiku Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari dari awal katakan, Bapa lembutkanlah. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi
jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Awas syukur hanya bagi Yesusku. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom saudara, saya ingin mengatakan dari apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya dapat pengertiannya begini saudara, tiap
kita masuk menara doa, tiap hari masuk menara doa, itu seperti kita tuh sedang membuat Tuhan memberikan kita, mengurapi kita dengan minyak yang baru. Ya, kita Mazmur katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak yang baru, lalu mataku bisa melihat seteruku. Jadi Tuhan bisa bukain, saudaraku, orang-orang yang membahayakan kita. Lalu dia akan berikan kita hikmat, apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu. Yang berikutnya dia akan berikan perlindungan buat setiap kita. Jadi saudara, waktu kita doa, nyanyi, nyembah, masuk hadirat, sepertinya ini hal yang biasa dan memang mudah kok dilakukan, tapi dampaknya besar dalam hidup saudara sehari-hari. Katakan amin saudara, ini besar, saya tuh dapetin ini. Nah, oleh yang berikutnya adalah bahwa seringkali kita tuh tidak menyadari, saudaraku yang seperti itu, bahwa pentingnya doa, pujian, penyembahan. Ya, kadang kita abaikan, tapi sebenarnya ini saya lihat satu hal yang sangat penting, bahwa gembala pembina kita Pak Niko dapatkan pesan awal untuk dipakai untuk melayani Tuhan, membuka gereja, cabang-cabang di mana, untuk supaya ada satu umat Tuhan yang punya pola hidup, gaya hidup, yaitu doa, muji, nyembah. Tujuannya apa, saudara? Supaya setiap kita bisa ada dalam lindungan yang maha tinggi. Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah apa? Kata, Allahku yang kupercayai. Lalu saudara lihat sini, berkat pertama di Mazmur 91 adalah, sungguh dialah akan melepaskan engkau dari apa? Jerat penangkap burung. Kita sudah tahu ceritanya. Ya, jerat penangkap burung apa? Itulah cara iblis, ya kan? Untuk apa, saudara? Mengikat setiap orang percaya dengan apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Saudaraku, ya kan? Lihat burung-burung di udara. Ya, Tuhan lagi bicara tentang hal kekhawatiran. Kalau burung kena perangkap, enggak bisa. Banyak yang sulit, sangat sedikit yang bisa lolos. Berat, saudara. Dikatakan hanya harus ada orang yang bantu lepaskan burung itu. Setiap saudara yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, tanpa Tuhan. Kalau kita tidak duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dengan apa, saudara? Doa, muji, nyembah ini. Saudara, sulit lepas pada waktu kita dalam hadirat Allah. Doa, muji, nyembah. Tuhan sendiri, Alkitab katakan, dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dia akan lepaskan kita dari ikatan roh khawatir, cemas, takut. Dia berikan apa, saudara? Urapan kasihnya. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutannya. Saya akan berdoa buat saudara. Mungkin saudara sedang masuk perangkap, berada di jerat penangkap burung itu. Tapi hari ini saudara sedang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk, Tuhan perintahkan suruh mereka duduk. Mereka yang duduk, mereka yang makan kenyang. Makan roti dan ikan sampai kenyang. Orang yang duduk dalam lindungan tinggi, dia akan dapat perlindungan dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan lipat gandakan apa yang ada. Hari ini Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang setia duduk dalam lindunganmu. Duduk di menara doa ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Lepaskan setiap kami dari jerat penangkap burung. Urapan kasih-Mu ya Tuhan melenyapkan setiap ketakutan. Hari ini Kau beri kami iman untuk bisa percaya. Mujizat itu masih ada buat kami. Sesuatu yang supranatural menjadi natural. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Engkau akan buat mujizat dalam hidup kami ya Tuhan. Sesuatu yang natural menjadi supranatural. Karena Engkau akan pakai kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hal-hal yang ajaib. Terima kasih Tuhan, penuhi kami semuanya. Urapi setiap kami. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan hari ini. Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, saudara yang sakit,
Terima kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus, saudara yang sedang diikat. Saudara yang sedang diikat, masuk dalam perangkap, jerat perangkap burung. Saya hidup dalam ketakutan. Karena saudara belum bisa melunasi kewajiban-kewajiban hutangmu. Apapun keadaan saudara, takut akan masa depanmu. Hari ini aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, curahkan urapan kasih-Mu. Lepaskan kami semua dari jerat penangkap burung ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan hikmat, tuntunan buat siap kami. Apa yang harus kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara buat setiap kami Tuhan. Sampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, kepada hamba-Mu ini dalam bahasa yang sederhana. Untuk aku bisa sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Silakan kembali duduk Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini judul khotbah saya adalah peranan Roh Kudus memberkati dan mengubah hidup orang percaya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, kenapa kok kita perlu saudara mengenal Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Saudaraku yang Kristus, pertama ya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya tanda awalnya ada berbahasa roh, maka kita akan mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sharingkan tentang bahwa kita bisa kenal Tuhan, kita bisa percaya Tuhan, kita bisa menjadi orang percaya, kita bisa lahir baru. Itu semata-mata karena Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita kepada Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku, itu peranan yang pertama. Kita bisa jadi Kristen karena peranan Roh Kudus. Tapi tidak cukup kita jadi orang Kristen, lahir baru. Tapi Roh Kudus juga mau apa saudara? Mengubah hidup kita. Mengubah perilaku kita. Perkataan kita saudara. Mengubah nasib dan hidup kita saudaraku. Ya. Orang yang percaya ya rohnya udah baru. Tapi settingannya, jiwanya ini perlu diperbarui setiap hari. Setiap hari. Dan ujungnya adalah kita akan menerima apa? Tubuh yang baru. Atau tubuh kemuliaan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Ya, orang yang diselamatkan adalah diberikan roh yang baru. Ketika dia bertobat, lahir baru, dibaptis selam. Yang kedua adalah Tuhan akan memberikan kita saudara jiwa yang baru. Terus pikiran yang diperbaharui. Saudaraku, hati yang terus diperbarui, perkataan semua diperbarui. Yang ketiga adalah tubuh. Nah, hari ini saya akan bahas peranan Roh Kudus ini penting. Tiap hari saudara harus benar-benar menyadari ya kan akan peranan dia, kehadiran dia dan berbicara sama dia. Karena gini, kalau kita makin dipenuhi, makin kena Roh Kudus,
maka kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Karena pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman terindah setelah kita menerima keselamatan. Saudaraku, tanda awal seorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia berdoa dan berbicara dalam bahasa roh. Tanda awalnya yaitu orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kisah 2 ayat 4 katakan begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda awal orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah apa? Saudaraku, dia mulai berbicara dalam bahasa roh, bahasa lain. Saudara, mulai cara berbicaranya sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, pengalaman dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh ini, saudaraku Yesus, ya, Yesus sendiri sudah memberitahu. Yesus sudah memberitahu saudaraku kepada para murid-muridnya. Ditulis dalam Yohanes 16 ayat 13 saudaraku sampai 15. Di sini dikatakan saudara, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, maksudnya Roh Kudus ini. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Jadi kunci untuk mengenal Yesus lebih dalam, ya kan? Ketika saudara saya dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh. Ini kunci untuk mengenal Yesus lebih dalam. Kenapa? Roh Kudus ya akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, saudaraku Yesus Kristus, tetapi dia berkata-kata dari apa yang dia dengar. Jadi Roh Kudus ini akan memberikan kepada saudara itu apa? Kepada kita ini apa saudaraku? Pengertian. Pengertian yang otak ini awalnya nggak kepikiran, tapi bisa kepikiran. Itu namanya siapa? Roh Kudus beri pengertian. Tadinya nggak tahu mau mulainya nih gimana, tapi saudara tahu mulainya harus begini. Itu Roh Kudus berikan kita hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk memulai sesuatu yang sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Pengertian, aku ngerti mulai. Jalannya harus begini, caranya harus begini, ngomongnya gini nih. Saudaraku, itulah peranan Roh Kudus. Bahkan di sini katakan, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kadang-kadang dia beritahunya kita juga nggak ngerti. Saya kasih contoh saudaraku. Pada waktu awal-awal saya berhenti bekerja untuk jadi full timer. Pada waktu itu saudara, kita sedang membeli tanah untuk membangun satu gedung gereja di sini. Awal-awal saudara, pada waktu awal. Saya baru berhenti kerja, Tuhan suruh kamu bangun gereja. Waduh, jadi full time. Nah pada waktu berjalannya waktu, ya kan sahabat saya ya kan menawarkan pekerjaan. Suruh pergi ke Kalimantan Timur. Untuk saya pimpin satu perusahaan, ya perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang pernah saya kerja, pimpin pada waktu itu di Palembang ini saudaraku. Dengan dikasih gaji per bulan cukup besar, nanti dapat bonus sekian. Saya berpikir begini, kalau seandainya saya dapat gaji sekian cukup besar pada waktu itu sudah sangat besar menurut saya akan bagilah 50% untuk rumah tangga saya, 50% untuk masuk ke kas gereja. Saya kerja sana nanti. Dari Senin sampai hari Sabtu pulang, Minggu pelayanan segala macam itu. Saya udah punya rencana saudaraku. Tetapi saya doa, istri juga doa semua. Lalu ada beberapa teman di jemaat bilang, Pak Sabta gak usah pergilah. Tetap jadi full timer lah. Tuhan pasti cukupin kebutuhan kita untuk bangun gedung gereja. Bapak gak usah pergi ke sana. Nasihat ini awalnya biasa. Setelah saya doa, nyembah, bahasa roh. Lalu apa yang terjadi? Seperti ada suara yang begitu kuat tuh. Itu suara Tuhan. Jangan pergi. Aku akan cukupi untuk biaya pembangunan. Kamu gak usah pergi. Gak usah ambil kerjaan itu. Walaupun uangnya besar dan segala macam. Benar saudara. Saya gak ambil. 1 tahun kemudian beritanya adalah apa saudaraku?
bahwa tempat yang dimana seharusnya saya kerja di sana, yang jadi pimpinannya itu ditangkap. Karena perusahaan itu ada masalah besar. Ya kalau ada masalah pasti akan ditangkap. Saudara, dan rupanya Tuhan tuh, Roh Kudus sudah beritahu apa yang akan terjadi di depan. Untuk apa? Melindungi kita. Katakan amin saudaraku. Kadang Roh Kudus juga memberitahu kita ke depan. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa semangat menjalani hari ini. Karena yang di depan itu adalah sesuatu yang indah. Katakan amin saudara. Kalau sesuatu yang celaka dia cegah kita. Dia bikin satu kondisi. Saudaraku, seperti kok gagal, ketutup. Betul, seringkali kita juga harus berdoa, Tuhan tutup setiap pintu yang bukan menjadi kehendak-Mu. Buka setiap pintu untuk supaya kami bisa masuk kalau itu adalah kehendak-Mu. Katakan saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan yang namanya kegagalan, masalah, kesulitan, sakit, penundaan yang harusnya kita bisa maju, bisa terus naik. Kok kita stuck malah pengunduran? Itu biasanya kalau kita mau hidup dipenuhi Roh Kudus. Terus bahasa Roh Kudus akan punya peran untuk menolong saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena kalau kita baca saudara ayat 14 sampai 15-nya coba kita baca. Yohanes 16 ayat 14 15. 1 2 3. Ia akan memuliakan aku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mulutnya akan terus menerus suka memuliakan Yesus. Selalu ngomong tentang Yesus. Yesus baiklah, Yesus luar biasa, Yesus yang tolong aku. Kalau aku gak ada Yesus habislah. Selalu mulutnya penuh dengan nama Yesus. Kalau dia penuh Roh Kudus. Di sini dikatakan ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima Roh Kudus? Biasanya perkataan firman. Kalau dia sampaikan ke kita, saudara, berupa janji Allah, maka apa yang rohani dikonversi menjadi apa? Jasmani, materi, satu kehidupan yang baik buat kita yang menerimanya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ayat 15 coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Yesus. Sebab itu aku berkata, baca yang keras, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Dari 2 kali. Ayat 14, 15 penegasan. Artinya apa saudara? Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, terus berbahasa roh, dekat dengan dia, terus akrab dengan dia, berkomunikasi terus dengan dia. Dengar baik saudara, pengalaman dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh adalah kunci untuk menerima segala berkat rohani. Katakan amin saudara. Kan dikatakan begini, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia atau Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Katakan amin. Kalau Tuhan mau beri sesuatu sama kita, dia akan berikan apanya dulu saudara? Dia akan berikan firman. Katakan amin saudara. Pada waktu kami berdoa untuk bisa punya anak. Soal menikah bertahun-tahun gak punya anak. Sampai kita doa, kita minta dan sebagainya. Apa yang terjadi saudaraku? Ya kan? Kami bisa dapat punya anak. Pada waktu saya dapatkan satu firman. Ya kan saudaraku Kristus? Ya saya sudah sering saksikan ini. Kejadian pasal 22. Ya kan, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Ya kan, keturunanmu akan sangat banyak. Kata keturunan inilah yang keluar muncul, masuk dalam hati saya. Siapa yang kerjakan kata-kata mati ini bisa jadi hidup? Roh Kudus. Ya kan? Pada waktu kita mau beli tanah-tanah di tempat ini, saudaraku, dari 1414 pada awal kita beli tanah ini. Di gereja ini saudara Palembang. Sampai sekarang bisa sampai puluhan ribu tanah ini. Itu semata-mata. Itu adalah milik Bapa. Kepunyaan Bapa, kepunyaan Yesus. Yang juga saudaraku, dia Roh Kudus memberitahu. Beli itu.
Beli itu. Walaupun mungkin uangnya tidak cukup. Saudara, sudah ada tapi jauh dari cukup. Tapi kalau kita dapat sesuatu dari dia. Dia berikan kita firman-Nya. Dia berikan kita pengertiannya. Dia berikan kita hikmatnya, pewahyuannya. Saya percaya kalau saudara melangkah, bertindak. Walaupun mungkin langkah atau tindakan atau kerjaan kita, upaya kita. Tidak seberapa, tidak mungkin bisa selesaikan itu. Tapi dengar baik. Ya saudara, karena kita dipenuhi Roh Kudus. Nanti masuk yang kedua. Ya kan, apa yang supranatural menjadi natural. Yang ngerti, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Katakan amin saudara. Semua yang melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Semua yang melampaui daripada akal pikiran kita. Saudara, kalau saudara penuhi Roh Kudus, maka apa yang supranatural menjadi natural. Apa yang natural menjadi supranatural. Ini yang kedua saudara. Kalau saudara saya dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan mengalami pengalaman rohani yang menakjubkan. Saya senang sekali penuhi Roh Kudus. Saya lihat saudara exciting benar. Ya kan? Dalam setiap perjalanan hidup rohani. Secara rohani. Hal-hal yang baru, hal-hal yang dahsyat. Pengertian. Pewahyuan. Dia singkapkan Roh Kudus. Ajarkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Secara jasmani saya melihat. Saudaraku, hal yang luar biasa itu terjadi. Entah kesembuhan, mujizat kesembuhan. Hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Bahkan dalam hubungan-hubungan. Orang yang sudah gugat cerai. Sudah gak ada lagi hati. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Memberikan apa? Hati yang baru. Cinta yang baru. Sehingga rumah tangga mereka dipulihkan. Katakan amin saudara. Apa yang menjadi musuh. Ketika Allah berkenan kepada orang itu. Maka Allah akan mendamaikan. Menjadi pulih kembali saudara. Hubungan-hubungan dipulih. Saya melihat inilah. Ketika saudara mau dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal berbahasa roh. Maka saudara akan mengalami pengalaman rohani. Yang menakjubkan. Katakan amin. Belum lagi pengalaman-pengalaman saudara yang menakjub soal keuangan. Saya saksikan lewat pelayanan di gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah di sini saudaraku. Saya melihat bagaimana saudara mujizat keuangan itu terjadi. Dimana ketika Allah mulai gerakan orang-orang sederhana. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia taruh uangnya. Allah memberkati orang itu. Dan gereja melakukan, menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih Kristus, saya dorong saudara saat ini. Bahwa kalau kita bisa jadi orang yang sabar. Kita bisa jadi orang yang murah hati. Kita bisa menjadi orang yang bisa mengampuni. Semata-mata karena peran siapa? Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 2 ini katakan saudaraku. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang apa? Rahasia. Ini saudara kuncinya. Kalau saudara mau mengalami pengalaman roh yang menakjubkan dalam hidup saudara. Yang melampaui akal pikiran saudara. Mungkin saudara hari ini sedang menghadapi kesulitan. Yang akal ini tidak bisa lagi tangani. Kekuatan ini tidak bisa tangani. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus. Dengar baik saudara. Karena saudara berkata-kata kepada Allah. Saudara mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dengar baik saudaraku. Maka hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang rahasia, yang tersembunyi, itu akan dibukakan. Yang menakjubkan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Ini itu akan alamin. Ini saudaraku. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, takjub saudaraku. Takjub. Yoel 2 ayat 28, coba kita akan lihat ayatnya sini saudara. Yoel 2 ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa yang terjadi saudara? Ketika Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia, dimulai dari kelompok umur nih saudara. Kelompok generasi. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Bernubuat. Apa sih bernubuat? Kata-kata yang ditaruh Tuhan untuk diucapkan. Ya, ketika orang mendengar nubuatan itu, saudara, apa yang terjadi? Semangatnya akan dibangkitkan. Rohnya akan menyala-nyala. Imannya akan muncul, akan tumbuh saudaraku. Dan orang yang menerima nubuatan berkata, amin, yes, ini akan terjadi. Dia akan terkagum-kagum. Kok kamu bisa tahu? Kok kamu bisa ngerti apa yang sedang saya alami? Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Ini memberikan kekuatan. Anak-anak bernubuat saudara. Bicara tentang apa? Perkataan profetik. Yang kedua di sini kan orang-orangmu yang tua mendapat apa? Mimpi. Mimpi. Tuhan bicara lewat mimpi. Diberitahu ini loh tayangan-tayangan. Saudaraku. Ini kan hal-hal yang supranatural. Menjadi apa? Menjadi natural. Ya. Teruna-terunamu akan mendapat apa? Penglihatan-penglihatan. Anak-anak muda akan dapat penglihatan. Aku lihat Tuhan. Aku lihat ini. Tuhan akan buat ini. Aku lihat malaikat bekerja. Aku lihat sesuatu. Saudaraku, ini kan sesuatu yang supranatural. Menjadi apa? Menjadi natural. Ketika saudara semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari itu. Apa yang terjadi? Ayat 30 baca yang keras. Aku akan mengadakan apa? Mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Sekali lagi saya mau katakan begini saudara. Kita akan terbiasa. Ya, kalau kita terbiasa, kalau saudara terbiasa dipenuhi Roh Kudus, kalau kita terbiasa dipenuhi Roh Kudus, kita terbiasa berdoa dalam bahasa roh, maka kita akan mengalami sesuatu yang supranatural menjadi apa? Natural. Sesuatu sebaliknya yang natural menjadi saudara supranatural. Apa artinya di sini? Apa artinya? Sesuatu yang supranatural menjadi natural artinya apa saudaraku? Bahwa Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di dalam kehidupan saudara. Jadi hal yang biasa tuh. Nanti saudara akan lihat lewat doa saudara. Orang-orang yang gagal ginjal. Saudara berdoa dalam nama Yesus, dia dapat ginjal yang baru. Orang-orang yang sakit saudara. Kayak saudara berdoa dalam nama Yesus, dia disembuhkan. Ini yang namanya supranatural menjadi natural. Tiba-tiba saudara berdoa. Doa tiba-tiba ada satu kata-kata nubuatan. Ya kan, dia sedang mengalami masalah keuangan. Saudara doa buat dia. Tiba-tiba saudara dapatkan roh hikmat. Roh pengertian. Saudara mulai ucapkan itu kata nubuat. Bahwa tidak lama lagi Tuhan akan kirim gini. Dan kamu akan selesai masalahmu. Ini yang namanya yang supranatural menjadi natural. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan juga bukan cuma itu saudara. Itu namanya Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup kita. Tapi juga yang natural menjadi supranatural. Apa artinya saudara yang natural menjadi supranatural? Saya dapat pengertian begini. Tuhan akan memakai saudara. Tuhan akan memakai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan namanya. Melaksanakan apa? Dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau gak dipenuhi dengan Roh Kudus? Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari? Tanda awalnya berbahasa roh. Tiap hari bahasa roh saudara kalau bisa. Sejam kalau saudara bisa bahasa. Yang belum berbahasa saudara tanya, Pak Sabta nih gimana, saya saya mau berbahasa roh. Tapi kok saya belum dapat. Satu saudaraku, saudara harus punya kerinduan. Saudara selalu bilang sama Tuhan dalam bahasa Indonesia, dalam doa saudara, Tuhan penuhi aku. Tanda awal dipenuhi adalah berbahasa roh. Roh Kudus berikan saya, supaya saya bisa dipenuhi Roh Kudus, supaya bisa berbahasa roh. Setiap kali saudara kesempatan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, saudara masuk nyanyi, buka suaranya, jangan diam. Rindukan itu, minta itu. Biasanya itu secara tiba-tiba. Dia penuhi saya. Saya punya pengalaman pada waktu masih kuliah pada waktu itu saudara. Mungkin tahun-tahun 84 waktu doa malam, doa semalam suntuk. Lingkungan saya dulu waktu Kristen awal adalah kami itu Protestan yang kita nggak terlalu tahu bahasa rohan gitu saudaraku. Pokoknya yang penting kita ngerti firman, kita doa, kita rajin ibadah. Tapi nggak tahu kenapa saudaraku Kristus pada waktu itu kita doa malam, doa semalam suntuk saudaraku. Kami undang satu hamba Tuhan orang Timor. Saya masih ingat namanya, ya kan, kita manggil Kak Teos Libing kalau nggak salah namanya itu. Dia yang pimpin saudara doa malam itu. Dia ajak nyanyi. Tapi kayaknya dia agak lain. Saudaraku buat kami nggak pernah, kok dia doanya lain gitu saudara. Rupanya itu bahasa roh dia. Kan saya nggak tahu, dia berbahasa roh. Rupanya saudara bahasa roh dia tuh, saya ngerasa waktu kita nyembah pas udah masuk jam 12-an lewat lah. Itu nyamber ke saya. Saya tiba-tiba saudara tuh doa bahasa roh tuh sampai gak bisa, lidah saya kaku gitu. Nggak diajarin bagaimana berbahasa roh, nggak diajarin. Bahasa roh nggak bisa diajarin. Sedang bukan gitu-gitu segala macam. Tiba-tiba terus ada impartasi. Lidah saya tuh kaku, lama saya tapi nangis. Tapi yang di sini saudara semua luka-luka, semua kesedihan, semua masalah seperti ada keangkat semua. Saya sebenarnya malu gitu saudaraku. Wah kayak seperti itu. Tapi saya benar ngelepas. Sejak saat itu saudaraku, hubungan saya dengan Tuhan, pengalaman saya sama Tuhan, itu benar-benar berubah. Walau itu saat itu luar biasa saudaraku. Dan saya melihat dalam hidup saya lihat memang benar. Ya kan, apa yang supranatural bisa jadi natural. Apa yang natural kok jadi supranatural. Yang natural tuh kita yang natural. Kita yang gak tahu apa-apa. Kita yang gak bisa apa-apa. Kok bisa dipakai Tuhan untuk lakukan perkara yang besar. Pekerjaan yang besar. Kita kadang-kadang heran, kok aku bisa yang ngomong seperti itu ya? Kok aku bisa kasih nasihat seperti itu ya? Kok aku bisa kerjakan yang ini ya? Kok aku bisa doa orang kok bisa sembuh ya? Yang natural menjadi supranatural. Yang supranatural menjadi natural. Jadi dalam hidup saudara ketika saudara penuhi Roh Kudus, saudara kalau mengalami kesulitan, menghadapi keadaan yang nampaknya mustahil, sepanjang saudara saya penuh Roh Kudus, kita kan berkata gini di settingnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang supranatural akan jadi natural. Amin saudaraku.
Saya yakin kalau kita dipenuhi Roh Kudus gak mungkin dia stres. Karena kita tahu ini kan. Ya kan? Sesuatu yang supranatural menjadi natural. Supranatural yang ajaib, yang melampaui hal yang natural kan alami. Kok bisa kuat-kuat gitu? Sesuatu yang gak di luar itu kan. Tapi kita yang alami menjadi super. Saya dorong saudara penuh Roh Kudus. Saya dorong saudara. Untuk bisa penuh Roh Kudus, saudara harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Taati apa yang Tuhan perintahkan. Harus baptis selam ya baptis selam. Saudara suka duduk nih di menara doa seperti ini. Ikut doa, ikut nyanyi. Terus doa nyanyi, ikut nyanyi. Kalau ada bahasa roh belum bisa, saudara mulai nyanyi, ngomong aja haleluya, haleluya. Saya haleluya, 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 haleluya. Tiba-tiba, ketika, karena semuanya tiba-tiba. Kalau kita baca di dalam kisah pasal 2, saudara lihat di sini, ya, kisah pasal 2, ayat yang pertama, saudaraku, ya kan? Di sini kita lihat, saudaraku, kisah 2 ayat pasal pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Baca ayat yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiba-tiba apa? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, itu angin. Waduh, tiba-tiba turun. Lalu ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Baru yang keempat, ya kan? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nasihat saya, dorongan saya adalah saya ingin saudara semuanya berbahasa roh. Kalau saudara sudah berbahasa roh, kobarkan terus karunia Allah ini. Bahasa roh ini, kobarkan terus, jangan dipadamkan. Tiap hari bahasa roh terus, bahasa roh terus. Kalau bisa sampai saudara ngalami kepenuhan yang hebat. Saya yakin, setelah itu saudara baca firman, ya kan? Perkatakan firman, ambil satu keputusan. Besok saya akan lanjutkan saudara khotbah ini, yaitu, ya kan? Bagaimana saudara bisa mengalami yang namanya perubahan hidup dan menjadi saksi Kristus ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini kalau ada di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Saya mau punya pengalaman yang menakjubkan dengan Tuhan. Saya mau hidup, biarlah saya akan mau menikmati apa yang supranatural menjadi natural dalam hidup saya. Apa yang natural menjadi supranatural untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara mau hari ini, saudara bisa tutup mata, saudara lipat tangannya. Roh Kudus, Roh Kudus, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus dicurahkan ke atas setiap anak-anakmu yang ada di menara doa ini. Oh ya Allah, makasih nih, kami ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kami ingin mengalami pengalaman rohani yang menakjubkan Tuhan. Oh ya Allah, makasih nih, mari buka suaranya saudaraku. Mulai buka suaranya, yes. Buka suaranya, yes. Saudara bisa berbahasa roh. Yang belum, buka mulutnya, kata haleluya. Roh Kudus, jamah mulutku, jamah lidahku. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima. Terima Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah lidah anak-anakmu. Penuh, berbahasa roh, dalam nama Yesus. Oh ya Allah, oh ya Allah, makasih Allah, oh ya Allah, makasih Allah, oh ya Allah, terus jamah pikiran kami, jamah mulut kami Tuhan,
Jamah perasaan hati kami dalam nama Yesus. Oh ya penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, mari katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita siapkan hati makan perjamuan kudus. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih jamah kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, oh terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.